menjawab kerinduan kaum pria yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Malam ini kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya, 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 haleluya. Perlu Tuhan dalam hidupku. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Di senang dan susah, ku perlu Dia. Ku perlu Tuhan selamanya. Ku perlu Tuhan, perlu Tuhan. Amin, amin. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Ya Tuhan, ini kerinduan kami. Setiap waktu kami perlu Engkau. Di senang dan susah, ku perlu Dia. Ku perlu Tuhan selamanya. Di senang maupun susah, haleluya. Di senang dan susah, ku perlu Dia. Ku perlu Tuhan selamanya. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan selamanya. Sekali lagi, ku perlu Tuhan selamanya. Kami perlu Engkau Tuhan selamanya. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami rindu penyertaan-Mu, pembelaan-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu. Kami perlu sentuhan tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan
Haleluya, sungguh benar Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami sungguh perlu Engkau. Di hari-hari yang sulit, di hari-hari yang jahat ini. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh ibadah Tuhan malam ini. Kembali kepadamu untuk memuji menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan, di atas ibadah, di atas pujian penyembahan ada kuasa-Mu bagi kami. Yang melindungi, menjaga kami sebagai anak-anak-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami undang hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau berkati kami semua, pemimpin pujian, singer, pemain musik. Urapi kami semua juga sebentar hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Ambil mulut bibir hamba-Mu Tuhan, menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah saat firman-Mu dibentangkan, diberitakan ada tanda-tanda heran. Ada sesuatu yang terjadi dan kami boleh diberkati semua. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Menjadi hari yang terindah ketika kita boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Haleluya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku, Amin. ada Ada cintanya Tuhan. di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Dalam imanku padanya. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu Dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Jangan masuk dalam telaga dunia yang setialah luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Berjagalah, berjagalah dan penuh Roh Suci. Amin, amin, haleluya. Jangan masuk dalam celaka dunia. Haleluya. Yang setialah luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Berjagalah, dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka dunia. Yang setialah luput dari bahaya. Berjagalah terus berjagalah dan terus penuh dengan Roh Suci. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sudah banyak memuji dan membesarkan nama-Mu. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan kami. Karena kami harus tetap berjaga-jaga dan penuh dengan Roh Suci. Biarlah ada kekuatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Membuat kami tetap kuat teguh di dalam Engkau. Kami boleh Tuhan menghadapi setiap masalah, tantangan apapun yang ada di hadapan kami. Bersama dengan Engkau, dengan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu. Yang memampukan kami untuk tetap kuat di dalam Engkau, untuk tetap setia di dalam Engkau, sehingga kami boleh menerima apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Ada selalu persekutuan di dalam Engkau bersama kami, Pelprip Barnabas. Kami percaya Tuhan,
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, biarlah Tuhan urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan urapan itu juga ada pada kami yang mendengarkan akan firman-Mu. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam. Kaum pria Pantekosta GPD Ketapang yang saya kasihi. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun ke-21. Sudah pemuda ya. Pria Pantekosta GPD Ketapang sudah berusia pemuda, sudah dewasa, puji Tuhan. Dan oleh karena itu, di dalam rangka hari ulang tahun Pelperp ini, saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara semua dengan tema Maju Bersama. Maju bersama. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati dari para pengurus pria Pantekosta di Indonesia, GPD Ketapang. Tetapi untuk ulang tahunnya yang ke-21 ini, saya diberikan tema Maju Bersama dengan ayat dasarnya adalah Roma 14 ayat 19. Nah saudara-saudara, untuk itu saya bacakan ayat ini kepada kita semua. Roma 14 ayat 19 berkata demikian. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sekali lagi, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Sesuatu yang membuat kita punya damai sejahtera, firman Allah katakan ini, marilah kita kejar itu. Ya, dan yang berguna untuk saling membangun. Saling membangun, saling menopang, ya, saling mendorong ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih baik, saling menasihati supaya pelayanan ini bisa lebih maju untuk masa-masa yang akan datang. Itulah yang ada mungkin di dalam hati para pengurus, satu kerinduan supaya dapat saling bergandengan tangan, saling merangkul satu sama lain. Mari bersama-sama kita maju. Maju, bukan hanya maju di dalam pertumbuhan rohani, tetapi sekaligus maju di dalam melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Ini adalah satu ide, ini adalah satu pemikiran yang sangat mulia ya, untuk dapat membagi pelayanan bersama-sama. Sebab kita adalah tubuh Kristus. Mungkin ada Anda di bagian tangan, ada di bagian mata, ada di bagian telinga, ada di bagian kaki, dan lain sebagainya. Oleh karena itu biar kita menjadi satu tubuh dengan kepalanya adalah Kristus. Maka dari itu melalui ulang tahun ke-21 dari pria Pantekosta GPD Ketapang ini, saya diberikan tema Maju Bersama. Nah saudara-saudara, tetapi saya ingin menjelaskan lebih jauh tentang maju bersama, bergandengan tangan untuk dalam satu kesatuan dan persatuan untuk kita melayani Tuhan. Maka saya mau angkat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai 18, dan kita akan lihat di sini dan saya akan masuk penjelasannya di dalam ayat-ayat ini lebih jauh. Sebab di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 18 kita akan lihat di sana bagaimana situasi jemaat di Korintus. Dan disitulah baru kita akan melihat betapa pentingnya satu persatuan di dalam pelayanan. Saya baca mulai ayat yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10.
Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini adalah satu nasihat dan satu dorongan daripada Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mempertahankan persatuan, mempertahankan satu kesatuan, ya. Nah, saudara-saudara, jika Anda pernah mengetahui atau menemukan ada gereja yang sempurna, silakan bergabung. Kalau memang ada gereja yang sempurna hari ini, silakan bergabunglah. Dan jika Anda sebaliknya pernah merasa kurang enak, kurang baik tentang keadaan gereja Anda hari ini, ya, saya sarankan bacalah surat 1 Korintus yang sudah kita bacakan tadi. Kita melihat situasi daripada jemaat di Korintus, bahwa mereka ini memiliki banyak masalah. Dan Paulus, dia menulis surat kepada mereka untuk dapat supaya mengatasi masalah mereka, dan supaya menjadi sehati kembali, supaya dapat bersatu kembali, supaya dapat maju bersama-sama melayani Tuhan. Dan masalah pertama yang diatasi Paulus, ya, ingat, masalah pertama yang diatasi Paulus dengan mereka adalah masalah konflik. Sering di gereja terjadi hal-hal ini. Sering di mana-mana kita mendengar ada terjadi hal, ada yang secara nyata-nyata, ada yang secara terselubung. Seperti api dalam sekam, tiba-tiba aja menyala. Makanya saya pikir hikmat yang Tuhan berikan kepada para pengurus Pelprep GPD Ketapang adalah sesuatu yang dibutuhkan. Saya tidak tahu kondisi Anda di dalam kepemimpinan saudara, dalam kepengurusan saudara di Pelprep Pelayanan Pria Pantekosta GPD Ketapang, sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada Anda semua dengan satu tema, maju bersama. Saya tidak mau katakan Anda punya satu konflik di dalam gereja, sebagaimana yang ada di dalam jemaat Korintus. Tetapi saya mau katakan, mari kita perhatikan bagaimana Paulus menyelesaikan konflik yang ada di gereja Korintus. Dari hampir pecah dan memang sudah terpecah-pecah, sudah ada klik-klik, ada kelompok-kelompok. Tetapi bagaimana Paulus dia merangkul kembali supaya semua maju bersama melayani Tuhan.
Nah, ketika kita berbicara tentang konflik, saudara, mari kita melihat apa yang terjadi di dunia ini. Misalnya, ya, Abraham Lincoln, Presiden Amerika, waktu lampau di dalam perang sipil, di mana dia untuk mempertahankan negara kesatuannya, ya, mereka adalah negara-negara bagian, mungkin saat itu sudah terjadi, ya, saling singgung menyinggung sana sini, sudah tidak ada lagi kesatuan dan persatuan. Maka di dalam kebijaksanaan daripada Abraham Lincoln untuk mempertahankan negara kesatuannya, betapapun mengerikan, ya, perang sipil itu dari satu negara ke negara lain baku hantam. Mereka terjadi satu perang saudara-saudara waktu itu. Tapi hasilnya tentu itu sangat vital. Tetapi beliau berusaha untuk menjaga agar negara-negara bagian ini bersatu dengan susah payah. Dia berusaha keras untuk menjaga supaya negara-negara bagian ini jangan sampai terpecah lebih lanjut. Ya. Nah, demikian pula Rasul Paulus. Dia menganggap persatuan gereja di Korintus sebagai hal juga yang penting, sebagai satu hal yang utama. Nah, ketika kita membaca nasihatnya kepada gereja di Korintus, maka saya memberikan ada beberapa poin, ya, untuk kita periksa. Dan saya sudah katakan awal-awal tadi, bagaimana dia menyelesaikan. Paling tidak ada 3 poin bagi kita hari ini. Pertama, Paulus sepertinya berkata kepada kita melalui ayat-ayat yang kita baca. Pertama, bekerja dengan cepat melalui konflik. Ayat yang ke-10, saudara-saudara, kalau kita baca, maka Paulus memulai itu dengan berkata, aku mohon kepadamu, ya, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Terjemahan lain menggunakan kata, aku menasihati kamu. Terjemahan lain katakan, aku memohon kepadamu. Aku mohon padamu. Aku mendesakmu. Ini berarti ada hal-hal yang serius di sini. Sampai Paulus, seorang rasul, datang dengan segala kerendahan hati, meminta kepada para jemaat di Korintus ini dengan satu permohonan. Aku memohon kepadamu. Kalau kita baca terjemahan kita dikatakan, aku menasihatkan, ya, aku menasihati kamu. Terjemahan lain katakan, aku mohon kepadamu, aku mendesakmu. Nah, saudara-saudara, jadi apa daya tariknya? Kemudian ayat ini berkata, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Saudara boleh baca ayat 10, saya sudah catat di ini supaya saya tidak bolak-balik ke situ, ya. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, kata asli atau kata Yunani, ya, untuk kata perpecahan atau dalam bahasa Inggris disebut division, ada skisma. Dari mana kita mendapatkan dalam bahasa Inggris kata ini disebut schism. Ya. Ketika Paulus mengatakan tidak ada perpecahan atau tidak ada schism, ia berarti tidak boleh ada pertengkaran di antara orang-orang percaya ini. Tidak boleh ada pertengkaran di dalam gereja. Tidak boleh ada pertengkaran di antara orang percaya. Tidak boleh ada gosip. Tidak boleh saling menggigit. Tidak boleh ada kebencian satu dengan yang lain. Tidak boleh ada kepahitan. Ya. Ini maksudnya daripada ayat pertama atau ayat 10 ini.
yang kita baca tadi. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-11, Paulus memberitahu mereka mengapa dia mengatakan hal-hal itu. Sebab di ayat 11 dia katakan sebab, ya, karena, menyangkut dengan ayat di atas, ayat yang ke-10. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Paulus memang setelah bangun gereja di mana-mana dia bangun, termasuk di Korintus dia bangun, dia pindah ke tempat lain, dia bangun di sana, dia bangun di Kolose, dia bangun di Efesus, dia bangun. Dia lalu angkat orang-orang untuk menjadi gembala di sana. Tetapi kita melihat dia punya informan dari dalam. Dia punya informan. Mau bilang mata-mata juga nggak bagus ya. Tapi dia ada informan dari dalam. Yang sewaktu-waktu dapat memberikan laporan kepada Paulus. Nah, sekarang kita tidak tahu persis siapa orang-orang itu, siapa mereka. Tetapi apa yang terpuji, bahwa mereka tidak berusaha menutupi masalah mereka. Ya, informan-informan ini tidak mau menutupi sesuatu yang buruk. Informan-informan dalam gereja ini tidak mau menutupi sesuatu yang memang tidak baik. Jadi mereka memberitahukan apa adanya. Sebab apa? Orang-orang ini pingin, ada kerinduan supaya gereja kita ini, supaya jemaat kita ini bersatu, supaya jemaat kita ini menjadi kuat, menjadi kokoh di dalam satu persatuan dan melayani bersama-sama. Maka dari itu mereka tidak berusaha menutupi konflik, ya, tidak mau menutupi konflik di bawah sesuatu yang indah-indah, melaporkan yang indah. Oh, semua bagus kok Pak Paulus, ya. Semua aman-aman aja Pak Paulus. Tidak ada masalah. Itu yang dinamakan menutupi di bawah sesuatu yang indah. Nah, ini paling celaka. Ini yang dapat menghancurkan gereja secara perlahan-lahan. Sehingga membuat satu kehancuran, pertengkaran terjadi, perpecahan terjadi. Tentunya kita tidak mau demikian, bukan? Maka para pengurus mengangkat tema ini. Mari kita maju bersama melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, Paulus adalah seorang bapa rohani mereka. Saya katakan tadi, Paulus begitu bentuk jemaat di Korintus, dia pindah ke tempat lain. Tetapi di mana-mana dia ada orang-orang yang berikan laporan. Sebab mereka anggap dia adalah seorang bapa gereja, ya. Bapa rohani mereka. Orang yang memperkenalkan mereka kepada Yesus. Paulus. Orang Korintus kita tahu, orang-orang Korintus adalah orang-orang yang tidak baik. Adalah orang-orang Korintus yang sifat atau sikap karakter hidup mereka itu tidak baik. Tapi oleh Paulus memperkenalkan Yesus kepada mereka. Dan mereka inilah yang sudah jadi jemaat-jemaat di Korintus. Dan Paulus mendesak orang-orang ini supaya menyelesaikan pertengkaran ini dengan cepat. Aku mohon kepadamu. Jadi hal yang pertama yang kita belajar adalah supaya menyelesaikan satu persoalan itu dengan segera. Jangan membiarkan ada sesuatu yang terjadi dalam gereja, walaupun itu masalah kecil, harus segera diselesaikan. Atau tidak, dia akan menjadi satu benih penyakit di kemudian hari. Akan menimbulkan seperti apa yang terjadi di jemaat Korintus. Terjadi perpecahan, terjadi perkelahian, lalu timbul klik-klik di sana. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kristus, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak baik. Maka dari itu, saudara, Paulus mendesak orang-orang ini supaya cepat menyelesaikan pertengkaran itu dengan segera. Salah satu cara yang bisa kita lakukan, ya, adalah poin kedua. Saya masuk. Belajar menghargai keberagaman. Kita tidak sama.
Ya, apalagi Korintus. Korintus sebuah kota pelabuhan. Orang bermacam ragam di sana. Saya nggak tahu dari daerah-daerah mana. Tapi mereka semua sekarang sudah ada di dalam satu jemaat di Korintus. Berbeda warna, berbeda bahasa, berbeda adat, berbeda karakter, dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada konflik sekecil apapun, saudara, kaum pria di Pantai Kosta di GPD Ketapang, sebagai pengurus, sebagai pemimpin, ini satu pelajaran bagi kita semua. Kalau ada sesuatu, walaupun itu saya mau katakan untuk kesekian kali, walaupun hal itu kita lihat sepele, kecil, tapi cepat diselesaikan. Cepat, segera diselesaikan. Setiap benih yang dapat timbul menjadi konflik, saudara harus segera, ya. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah belajarlah menghargai keberagaman. Kita semua tidak sama. Ya, berpikir kita tidak sama. Makanya ada istilah 10 kepala 10 pemikiran, 100 kepala 100 pemikiran. Makanya untuk menjadikan satu orang begitu banyak bukan sesuatu yang gampang. Untuk menyatukan 100 pikiran menjadi satu tujuan, ini bukan sesuatu yang gampang, kecuali engkau minta hikmat daripada Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, serta Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk kita dapat menyatukan mereka supaya dapat maju bersama-sama di dalam keberagaman. Nah, saudara-saudara, Dr. Martin Luther King, dia sebagai orang yang mendesak agar penghargaan yang lebih besar, ya, diberikan kepada orang-orang kulit putih. Harus ada keseragaman, harus ada kesamaan kepada keanekaragaman yang ada di negaranya, Amerika, waktu itu. Bahwa orang-orang dengan warna kulit yang berbeda supaya dapat diperlakukan sama. Kita tahu di zaman itu, saya tidak usah cerita sejarah terlalu dalam di sini. Sebab kaum kulit hitam zaman dahulu itu adalah budak untuk kaum kulit putih. Tetapi satu waktu kita lihat ada satu pemberontakan, minta hak yang sama. Supaya diberikan satu perlakuan yang sama. Dan kita melihat ini sesungguhnya adalah prinsip Alkitab yang luar biasa. Ya. Tuhan menciptakan semuanya. Jadi semua orang memiliki gambar Tuhan di dalamnya. Apakah dia itu kulit putih, kulit hitam, kulit merah, rambut keriting, rambut lurus, kulit apa lagi. Ya. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Haleluya. Semua itu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki gambar Allah. Jika Tuhan mengasihi mereka, maka mungkin kita juga harus mengasihi mereka. Kalau Tuhan mengasihi orang yang berbeda dengan kita, kita juga harus mengasihi mereka. Sebab kita adalah ciptaan Allah yang sama. Amin. Haleluya. Kita adalah ciptaan Allah yang sama. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, tapi kita melihat di gereja Korintus, keragaman pemimpin, ya, menyebabkan masalah dalam jajaran. Ini karena ada beberapa pemimpin, keragaman pemimpin yang dapat menyebabkan masalah di dalam jajaran mereka ini. Sehingga Paulus berkata dalam ayat 12 dalam 1 Korintus pasal yang pertama ini, saya sudah catat di sini, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Kita lihat, sudah terjadi klik, sudah terjadi kelompok-kelompok di dalam. Jadi gereja ini memiliki berapa kultus individu. Bahaya, saudara. Sangat berbahaya.
Saya tidak berbicara kepada saudara sebagai gembala-gembala sidang, sebagai hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, yang harus wanti-wanti. Tapi saya berbicara kepada kita semua, saudara-saudara, jemaat Tuhan GPD Ketapang, yang terlibat di dalam pelayanan pria Pantekosta. Ya. Kalau Tuhan sudah menunjukkan satu pemimpin, itulah pemimpin saudara. Jangan ada kultus individu yang terpecah-pecah. Sehingga di Korintus kita melihat ada beberapa klik dibentuk di sekitar pemimpin yang berbeda. Kita tahu banyak tentang Rasul Paulus melalui Alkitab. Dia orang berpendidikan baik. Seorang pemimpin yang brilian dan berani. Lalu di situ ada Petrus. Seorang pemimpin berapi-api. Dari kelas pekerja, nelayan. Dia juga punya kelemahan. Ya. Sebab kita tahu semua bahwa dia pernah menyangkal Kristus 3 kali untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini kelemahan dari si Petrus. Tetapi kemudian Roh Kudus memulihkan dia, memenuhi dia. Ya. Dan dia menjadi pengkhotbah Injil yang sangat radikal, yang sangat berani, luar biasa. Dia berbicara dengan jelas, dia berbicara dengan penuh keberanian dan kuasa. Dan di situ juga ada Apolos. Siapakah Apolos? Dia adalah seorang pembicara yang sangat fasih, ya. Jago khotbah, jago pidato, seorang orator yang sangat populer. Nah, ketiga orang ini memiliki kepribadian yang kuat. Tetapi mereka tidak menyebabkan perpecahan. Seperti kita baca di dalam ayat 12. Mereka masing-masing punya apa itu? Kelebihan-kelebihan masing-masing. Tetapi mereka ini tidak menyebabkan perpecahan. Sebab semuanya tentang kesatuan di dalam Kristus. Orang-orang yang mengikuti mereka mulai keluar jalur, ya. Lalu ada yang mungkin simpati kepada Pak Paulus, ada simpati kepada Pak Petrus, ada yang simpati kepada Pak Apolos dan lainnya. Lalu mereka mulai bentuk satu klik, mulai keluar jalur. Dan mulai lebih peduli kepada pemimpin duniawi favorit mereka daripada untuk satu kesatuan yang mereka miliki di dalam Kristus. Mereka tidak memandang lagi kehidupan rohani, tidak memandang lagi kepala gereja secara rohani yang adalah Kristus. Tapi mereka lebih condong melihat pemimpin-pemimpin duniawi, pemimpin-pemimpin secara manusiawi yang ada di dalam gereja. Karena keterpengaruh mereka, karena apa itu? Rasanya apa tuh? Kebanggaan mereka kepada orang-orang tertentu, dan ini tidak boleh terjadi di dalam gereja. Gereja sudah angkat satu gembala, itulah pemimpinmu di dalam gereja secara jasmani. Dan di atas itu, pandanglah kepada Kristus. Dialah pemimpin yang utama sebagai kepala gereja. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita tahu Daud di dalam Mazmurnya dia berkata begini dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya. Ya, Daud dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dia berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dalam terjemahan lain dia katakan di dalam unity, di dalam satu kesatuan. Kalau kita tinggal di dalam satu kesatuan, di sana dikatakan itu betapa baik dan indahnya. Maka di ayat-ayat selanjutnya, saya tidak baca di sini sudah, saudara boleh baca, maka ada berkat-berkat yang diperintahkan di dalam unity ini, di dalam kesatuan ini. Haleluya. Nah, Paulus dia mendesak gereja di Roma. Di dalam Roma 14 ayat 19 yang saudara punya ayat pokok tadi.
Dia katakan sebab itu, ya, Paulus dia berkata, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itu yang paling penting di dalam gereja. Jangan melihat posisi, jangan mencari posisi, jangan saling sikut-sikutan dan akhirnya timbul pertengkaran dan lebih jauh akan terjadi perpecahan. Ada kepahitan, saya sudah bicara dari awal, ada kebencian dan lain sebagainya. Tetapi ikutlah firman Allah katakan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera itulah yang saudara kejar. Dan yang berguna untuk saling membangun. Supaya kita boleh maju bersama. Sama-sama boleh bertumbuh di dalam rohani. Amin. Nah, Roma 12 ayat 18 dia berkata begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, atau dengan kata lain, seandainya, semisalnya kalau ada hal-hal demikian itu bergantung kepadamu, maka hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi bukan berarti kalau hal itu bergantung kepada saya, oh, saya jadi bos, saya jadi pemimpin, saya jadi jadi sombong dan lain sebagainya. Tetapi Roma 12:18 dia berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya tidak usah panjang lagi, tapi saya mau katakan bahwa kita hanya ada satu juru selamat dan satu Injil, tidak ada lain. Dan itu kita punya satu juru selamat, kita punya satu Injil, firman Tuhan, dan itu membawa kita kepada poin terakhir, poin ketiga, ya. Pada poin ketiga yang akan kita lihat bersama. Poin ketiga itu adalah ingat apa yang menyatukan kita. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bahwa Paulus dia memulai permohonannya di dalam ayat yang ke-10 dengan menyebut mereka saudara-saudara. Apa yang menyatukan kita? Paulus dia berkata dalam ayat yang ke-10 kita baca tadi, dia katakan menyebut jemaat Korintus itu adalah saudara-saudara. Nah, ini adalah satu pengingat yang halus bahwa orang-orang ini seharusnya adalah saudara. Harusnya adalah keluarga. Dan saya berbicara kepada keluarga fungsional, bukan disfungsional. Saudara-saudara, pelayan Tuhan, pelayanan pria Pentakosta GPD Ketapang, saudara-saudara adalah keluarga secara fungsional, bukan disfungsional. Nah, Paulus berkata bahwa kita semua adalah bagian dari keluarga Allah. Haleluya. Kalau mau bicara kesatuan, indah, saudara. Cuma memang di dalam kelemahan manusia seringkali dalam kelemahan manusia ada yang tidak tahan. Tetapi mari dengan tema yang saudara berikan ini kepada saya, mari kita mau sadarkan diri kita. Walaupun di dalam kelemahan kita sebagai manusia, tetapi kita jangan terjerumus terus di dalam kelemahan sebagai manusia. Sebab firman Allah katakan, memang yang pertama datang selalu adalah kelemahan manusia. Tetapi setelah itu, pekerjaan Roh Kudus yang akan melanjutkan. Anda tidak mungkin, satu waktu mungkin lemah, saya juga mungkin satu waktu lemah. Tetapi kita jangan tinggal di dalam kelemahan. Kita harus bangkit, kita harus ingat. Kita harus mulai. Kembali lagi, bangun dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan satu kesadaran bahwa sesungguhnya kita ini semua adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Haleluya.
Jadi kita semua harus bekerja apa? Untuk satu kesatuan, untuk satu persatuan. Nah, di dalam ayat yang ke-10, saya baca lagi di dalam ayat 10, dia memberitakan satu tujuan persatuan. Ayat yang ke-10 itu sana ada satu apa namanya? Satu kalimat di sana memberikan kepada kita satu tujuan, pengertian tentang tujuan persatuan. Dia katakan begini, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sehati sepikir. Agar kamu dapat secara sempurna bersatu dalam pikiran yang sama dan penilaian yang sama. Begitu saya terjemahkan langsung dari terjemahan bahasa Inggrisnya. Agar kamu dapat secara sempurna bersatu dalam pikiran yang sama dan penilaian yang sama. Nah, saudara-saudara, kata-kata bersatu sempurna dalam bahasa Inggris, saudara bisa buka ya di dalam King James. Di sana dia pakai kata perfectly joined, bersatu sempurna, berasal dari satu kata Yunani, katartizo. Itu adalah kata yang sama dengan yang digunakan dalam 3 tulisan perjanjian baru. Yang penting, ada 3 tulisan dalam perjanjian baru yang pakai kata sama, katartizo. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahannya beda-beda. Tetapi katanya, ya, wordnya, katanya itu sama, katartizo. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia dia pakai kata yang terjemahan yang berbeda-beda, tetapi artinya sama. Coba kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga. Dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga, saya tidak usah baca Alkitab. Di situ diterjemahkan dibentuk. Nah, kata dibentuk di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga ini adalah kata katartizo, ya. Seperti dalam Allah membentuk dunia. Bersatu sempurna, katartizo. Allah membentuk dengan sempurna, ya. Nah, di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang kelima, kata yang sama lagi. Saudara boleh periksa, buka di kamus, ya. Tapi lihat di dalam bahasa Inggris, di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga, kata dibentuk itu saudara cari, saudara lihat, dia pakai kata katartizo. Tapi terjemahannya dibentuk. Dalam Ibrani 10 ayat 5, di sana ada kata disiapkan. Nah, kata disiapkan ini saudara buka dalam kamus, dia bisa keluar juga sana kata katartizo, ya. Disiapkan. Seperti dikatakan Allah telah menyiapkan tubuh manusia yang sempurna untuk Yesus. Itu dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 5. Nah, kata menyiapkan, disiapkan itu katartizo. Artinya satu kesatuan yang sempurna. Di dalam Matius pasal 4 ayat 21, ini kata ini juga muncul. Di sana kita baca dalam terjemahan memperbaiki atau membereskan. Mereka sedang membereskan jala atau memperbaiki jala. Itu kata memperbaiki atau membereskan, itu ketemu lagi kata katartizo. Jadi kata aslinya sama, tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia beda-beda, tapi mempunyai pengertian yang sama sebenarnya. Ya, haleluya. Jadi kita dapatkan ini dari 3 contoh ayat itu menggunakan satu kata bahasa Yunani yang sama, katartizo. Maka saya membuat satu kesimpulan bahwa Tuhan ingin orang-orang percayanya, Tuhan ingin pengikut-pengikutnya bersatu dengan sempurna seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang bersatu di alam semesta. Dan sempurna dan sesempurna Tuhan membentuk tubuh manusia untuk digunakan Yesus. Dan dibentuk dengan sempurna
sebagai jaring, ya, jaring diperbaiki. Diperbaiki bukan hanya asal diperbaiki, tapi kata katartiso, diperbaiki dengan sempurna untuk dipakai nanti dalam pekerjaan mereka. Nah, itulah persatuan. Semua diatur dengan sempurna, semua disiapkan dengan sempurna, semua diperbaiki dengan sempurna. Itulah persatuan, dan itulah satu harmonisasi. Bersatu sempurna di dalam pikiran dan gagasan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, Paulus, dia mengakhiri nasihatnya dengan satu kalimat, dengan satu ayat, mendesak pendengarnya untuk fokus pada Yesus dan salib. Akhirnya daripada semuanya, Paulus membawa mereka supaya fokus. Kita berkumpul, kita bersatu di sini. Bukan karena jabatan, bukan karena posisi, bukan karena ketenaran. Tetapi kita bersatu, kita berada di sini. Semua itu karena Yesus dan salibnya. Sadar, sebagai jemaat Tuhan, kita ada di gereja. Bukan mencari kedudukan, bukan mencari posisi, bukan mencari keuntungan, bukan mencari hal-hal yang lain. Tetapi kita melihat Paulus, dia menasihatkan jemaat di Korintus itu, mendesak saudara mereka supaya fokus pada Yesus dan salibnya. Itu dicatat di dalam ayat 18. Ya, kita baca ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mari kita fokus kepada salib. Kita fokus kepada Kristus dan salib. Bukan salib doang. Salib itu kan kalau tidak ada Yesus, salib itu tempat hukuman orang-orang berdosa. Tapi salib dan Yesus. Yesus dan salib. Mari kita fokus di sana. Sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Fokus kita bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada benda-benda jasmani. Bukan kepada keuntungan-keuntungan jasmani. Bukan kepada hal-hal yang lain secara jasmani. Tetapi kita bersatu untuk kerajaan Allah. Kita bersatu maju, melebarkan kerajaan Allah. Dan fokus kita hanya kepada Yesus dan salib. Orang yang bukan orang percaya, mungkin kita sudah baca tadi, akan menganggap kisah salib itu satu kebodohan. Mengapa kita menyembah seseorang yang setara dengan penjahat? Sebab begitu dikatakan bahwa orang yang disalib karena penjahat. Mengapa kita menyembah orang yang setara dengan penjahat? Itu pikiran daripada orang bodoh, ya. Namun di salib itulah datang semua kekuatan Anda dan saya. Dari salib itulah datang keselamatan bagi kita semua. Di kayu salib itulah kita melihat dosa dan maut dikalahkan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Di kayu salib itulah semua dosa kita diampuni, karena disitulah Tuhan mencucurkan darahnya. Dan di dalam salib dan kubur yang kosong, kita menemukan satu persatuan yang sejati, di mana Dia, Yesus Kristus, sebagai kepala gereja, dan kita adalah tubuhnya. Haleluya. Nah, setelah kita datang kepada Yesus, setelah Anda dan saya datang kepada Yesus, maka kita adalah saudara bersaudara. Amin. Kalau kita ada di dalam satu keimanan, satu percaya kepada Yesus, maka kita adalah saudara bersaudara dengan setiap orang percaya yang lain yang mengikuti Yesus. Makanya ada istilah kalau kita ketemu, kalau para pria katakan, "Hey bro," ya kan? Bro itu singkatan dari bahasa Belanda, saudara. Brother, ya, saudara laki-laki. Sister, saudara perempuan. Semua jadi saudara. Anda sadar apa tidak sadar kalau Anda ketemu bro, ya, bro Tatang. Bro Tatang, saudara Tatang. Ini bukan saudara, kata saudara sebagai apa, tapi saudara memang benar-benar sebagai saudara.
Brother, atau dalam bahasa Inggris brother. Sadarkah? Kalau kamu wanita ketemu, atau kita ketemu dengan wanita, kita katakan sis atau sister, suster. Semua adalah bersaudara. Nah, saudara-saudara, jadi kita tidak lebih baik daripada mereka. Kita sama. Dan mereka juga tidak lebih baik daripada kita. Sama. Haleluya. Nah, saya sekarang mau menutup dengan satu perkataan Yesus. Dia memberitahu para muridnya di dalam Yohanes 13 ayat 35. Saudara siap hati, kita sudah baca ayat ini, nanti setelah selesai kita akan masuk di dalam doa. Sekaligus saya akan tutup ibadah Pelprip melalui live streaming ini. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jikalau, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana kita dapat saling mengasihi? Kalau kita jadi bersaudara. Bagaimana kita jadi bersaudara? Kita melihat kita ada di dalam Tuhan, kita semua bersaudara. Amin. Sekali lagi, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Amin. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun, selamat berkarya, maju bersama bergandengan tangan. Terus kembangkan pelayanan saudara. Terus melayani jiwa-jiwa yang Tuhan tunjukkan dan arahkan kepada saudara. Bawa mereka semua ke dalam kerjaan Allah. Pimpin mereka semua bersama-sama, bersatu. Kaum pria Pantekosta GPD Ketapang, Tuhan mengasihi kalian semua. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh datang kembali kepada Engkau dalam satu acara, yaitu syukuran. Karena sudah 21 tahun Engkau pelihara pelayanan pria Pantekosta GPD Ketapang. Masih tetap eksis, masih tetap melayani Engkau. Dan pada malam hari ini mereka minta Tuhan melalui tema yang sudah mereka berikan, yang sudah kita bahas bersama. Yaitu supaya Tuhan berikan selalu kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka kemampuan untuk dapat maju bersama, bersatu, bergandengan tangan, untuk maju di dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan, di dalam Pelprip GPD Ketapang ini. Tuhan, hamba hanya berdoa, berikan kepada para pengurus sehati, sepikir. Itu yang selalu hamba berdoa di setiap ibadah Pelprip. Supaya Tuhan berikan kesatuan pikiran, satuan hati kepada para pengurus. Supaya mereka dapat bergandengan tangan, mencari jiwa-jiwa, membawa kepada Tuhan. Dapat mengelola seluruh jemaat yang menjadi anggota pria Pantekosta di Ketapang, Tuhan. Untuk supaya lebih lagi di dalam Engkau, lebih setia lagi di dalam Engkau, lebih mengerti lagi di dalam Engkau Tuhan, melalui pemberitaan-pemberitaan firman Allah. Inilah yang menjadi doa sembahyang hamba. Berkati di dalam usia mereka 21 tahun ini Tuhan. Engkau masih mau pakai mereka terus. Biar Engkau tambah-tambahkan hikmat kepada mereka. Tambah-tambahkan kemampuan dan kekuatan. Supaya mereka, Tuhan, kalau ada konflik, kalau tadinya Tuhan sebelum firman Allah diberitakan, mungkin ada akar pahit, ada konflik satu sama lain. Di dalam nama Yesus hamba berdoa supaya semua itu dilepaskan. Dan supaya mereka hanya memandang kepada Tuhan dan kembali bersatu, bergandengan tangan melayani Tuhan. Maju bersama demi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa sembahyang hamba kepadamu sekali lagi. Berkati kaum pria Pantekosta GPD Ketapang mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Puji Tuhan.